Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraina dari jurusan S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, ayo kita sama-sama belajar mengenai apa itu gangguan psikologis pada persalinan. Nah, sebelum masuk ke inti, kita ketahui dulu nih, apa sih itu persalinan? Jadi, persalinan ini adalah sebuah proses alamiah di mana terjadi pembukaan leher rahim serta pengeluaran janin dan plasenta dari rahim ibu. Nah, dibutuhkan 9 bulan untuk menumbuhkan seorang bayi dan hanya dibutuhkan beberapa jam saja untuk melahirkannya ke dunia. Namun begitu, beberapa jam inilah yang paling banyak memenuhi pikiran ibu dan pasangannya. Ada lebih banyak pertanyaan dan kekhawatiran tentang proses persalinan dan melahirkan daripada aspek-aspek lain. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada proses persalinan. Jadi, proses persalinan bayi ini secara normal ataupun proses melahirkan secara normal itu terdiri dari 4 tahap. Jadi, tahap pertama yaitu proses persiapan persalinan dengan fase awal yaitu aktif dan transisi. Nah, dalam tahap ini juga terjadi pembukaan atau dilatasi mulut rahim sampai penuh. Lalu tahap kedua. Nah, tahap kedua yaitu tahap kelahiran sampai bayi keluar dengan selamat. Tahap ketiga yaitu pengeluaran plasenta, dan tahap keempat yaitu pasca lahir, mengobservasi terhadap ibu selama 1 jam usai plasenta keluar. Selanjutnya ada proses adaptasi psikologi pada masa persalinan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga nih, proses adaptasi psikologis pada seorang ibu ternyata sudah dimulai sejak dia hamil loh. Bahkan wanita hamil ini akan mengalami perubahan psikologis yang nyata sehingga dia akan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Nah, perubahan mood seperti sering menangis, lekas marah, sedih, dan cepat berubah menjadi senang, ini merupakan gejala dari emosi yang labil. Dan wanita ini akan mengalami transisi menjadi orang tua. Fase yang dilalui oleh seorang ibu adalah yang pertama ada talking in, yaitu periode ketergantungan. Yang kedua ada taking hold, yaitu meniru dan role play. Lalu ada letting go, yaitu terjadi ketika seorang ibu pulang ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian gangguan psikologi pada masa persalinan. Nah, secara psikologi, setelah melahirkan, seorang ibu akan merasakan gejala-gejala psikiatrik. Wanita akan banyak mengalami perubahan emosi selama masa ini. Sementara ia akan menyesuaikan diri menjadi seorang ibu, penting sekali sebagai seorang bidan untuk mengetahui tentang penyesuaian psikologis yang normal sehingga ia dapat menilai apakah seorang ibu ini memerlukan asuhan khusus atau tidak. Ada beberapa faktor yang memang dapat memicu munculnya gangguan ini, seperti faktor hormonal, lingkungan, emosional, hingga faktor genetik. Lalu ada juga faktor lainnya seperti kekhawatiran, takut akan kematian, trauma akan kelahiran, perasaan bersalah, kecemasan, gelisah, narsistis, stres, konflik batin, bahkan sedih sekaligus bahagia. Cukup banyak juga ya teman-teman. Nah teman-teman, ada juga nih beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan psikologis pada ibu hamil. Yang pertama, hindari pekerjaan atau kegiatan tak penting. Jadi jangan sampai merasa sangat lelah, dan istirahat yang cukup juga dapat mencegah terjadinya gangguan emosional. Lalu rajin berolahraga. Yang ketiga, mintalah bantuan keluarga, tetangga, teman, atau babysitter untuk menjaga bayi kita sementara saat kita tidur. Yang keempat, ada rekreasi. Kelima, rencanakan acara keluar bersama bayi dan berdua bersama dengan suami. Lalu, yang keenam, memilih dokter kandungan atau bidan yang tepat. Dan juga perlu dipertimbangkan loh, sebab tak semuanya mampu menyediakan banyak waktu untuk mendengarkan keluhan kita sebagai pasien. Nah, selanjutnya ada nih beberapa hal atau beberapa macam gangguan psikologi yang dapat kita identifikasi pada saat masa persalinan. Yang pertama ada kecemasan. Jadi kecemasan adalah hal yang biasanya terjadi menjelang persalinan. Ibu hamil yang menantikan proses kelahiran pertama kali biasanya akan mulai gugup dan cemas. Ia tidak berhenti memikirkan hal-hal yang menurutnya berbahaya. Nah, untuk mengatasi kecemasan ini, maka dukungan dari orang terdekat seperti suami dan keluarga benar-benar dibutuhkan. Mendengarkan pengalaman yang menenangkan akan lebih baik bagi sang ibu. Dan sebab bagaimanapun juga seringkali ibu yang melahirkan justru terpapar informasi-informasi yang membuatnya semakin khawatir.
Yang kedua ada ketakutan. Jadi ketakutan merupakan bentuk kekhawatiran pada sesuatu yang jelas objeknya. Dalam masa persalinan, seorang wanita bisa saja menjadi takut pada proses persalinan normal. Ia membayangkan apakah janin yang akan dilahirkannya selamat atau tidak. Atau kesakitan yang ada pada saat bersalin, apakah ia sanggup jalani atau tidak. Nah, untuk mengatasi ketakutan, maka seorang wanita perlu ditenangkan terlebih dahulu. Mendengarkan apa yang menjadi keluhannya adalah hal yang baik yang bisa dilakukan. Sikap menggurui atau memintanya berhenti takut justru tidak akan membantu mengurangi ketakutannya. Yang ketiga ada sikap pasif. Jadi sikap pasif ini timbul manakala seorang wanita hamil memiliki keengganan pada saat akan melahirkan. Ini juga didorong dengan dukungan yang lemah dari lingkungan sekitarnya. Perhatian suami dan keluarga yang kurang akan menimbulkan sikap yang pasif dari seorang wanita hamil. Oleh karenanya penting untuk memberikan dukungan kepadanya. Dan untuk mengatasi sikap pasif ini, kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik berupa bentuk perhatian dan juga kasih sayang kepadanya. Bagaimanapun juga, hal ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran proses persalinannya nanti. Selanjutnya yang keempat ada hipermaskulin. Nah, kondisi hipermaskulin menggambarkan bagaimana seorang calon ibu merasa goyah keinginannya antara ingin atau tidak punya anak. Padahal, ia sudah berada di saat-saat menjelang persalinannya. Akibatnya, emosi menjadi tidak stabil. Ini biasanya terjadi pada wanita yang memang berkarir. Pikirannya menjadi buyar karena ia ingin mempertahankan cara dia bekerja, tetapi di sisi lain juga merindukan kehadiran anak. Nah, gangguan psikologi pada masa reproduksi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Lagi, untuk mengatasi hal ini, maka kita bisa memberikan sistem dukungan yang baik dan mendengarkan keluhan yang sama untuk mencari penyelesaian bersama adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Yang kelima ada hiperaktif. Jadi menjelang persalinan, seorang wanita juga bisa menjadi lebih hiperaktif karena ia ingin segera melaksanakan proses persalinan. Oleh karenanya, ia menjadi lebih banyak beraktivitas demi proses persalinan yang berlangsung sesegera mungkin. Dan menenangkan ibu hamil dengan cara memberikan pengertian-pengertian tentang proses persalinan adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Psikologi konseling juga bisa dilakukan agar wanita menjadi lebih siap. Yang keenam ada kompleks maskulin. Jadi kompleks maskulin adalah bentuk dari hiperaktif yang tidak dapat tertangani. Pada saat persalinan, seorang wanita menjadi lebih agresif lagi. Sikapnya menunjukkan bahwa proses persalinan yang ia alami harus segera selesai dan tidak ingin membuang-buang waktu. Sikapnya menjadi lebih pengatur pada orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan ini, maka ada baiknya tenaga medis yang membantu persalinan menghadirkan orang yang paling terdekat atau suami. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu sindrom baby blues. Nah, biasanya setelah terjadi proses persalinan, bonding attachment yang kurang baik dapat menyebabkan seorang ibu justru menolak kehadiran bayinya. Oleh karenanya, dukungan berupa pemberian motivasi dan juga langkah-langkah untuk siap mengalami perubahan status menjadi ibu bisa diberikan supaya sindrom ini tidak terjadi.